karena kalau enggak tuh jadi nggak karu-karuan. Anak laki bisa juga gitu, kalau perempuan juga tanpa ayah jadi insecurity gitu ya, sangat mencari kasih sayang seorang ayah itu. Tapi nggak tahu ini kalau yang mungkin kita belum nggak banyak berkecimpung di dunia gereja orang hitam. Tapi kalau ini terus menerus begini, sebentar lagi pasti kita lihat. Karena benar-benar merata seluruh Amerika itu gereja orang hitam banyak sekali, sampai sampai mereka sudah menerima, pokoknya ya kalau kalau you main organ kebanyakan lu pasti gay lah. Itu sudah sampai begitunya commonnya gitu. Kan kebanyakan mereka mereka ya mereka kebanyakan karena mereka itu sensitif oleh arts ya, suka dance, suka musik. Dan karena sedikit laki-laki di gereja, jadi ya udahlah, karena ada ya udah kita apalagi bisa main organ, apalagi bisa ini bisa itu. Ya udah diterima aja gitu. Dan merata dan mereka membimbing anak-anak kecil yang dari kecil ikut juga akhirnya begitu. Makanya memang saya lihat sekarang ini gerakan pemulihan pria itu sedang luar biasa. Karena kalau pria dipulihkan, itu sekeluarga akan pulih. Karena pria itu pengaruhnya terhadap lingkungan tuh sangat luar biasa. Kalau kita menangkan jiwa pria, biasanya sekeluarga dapat. Tapi kalau kita cuma menangkan jiwa wanita, ibu, belum tentu semua bisa dapat. Jadi iblis tuh luar biasa sekarang nyerang pria tuh di mana-mana, luar biasa. Tapi ketika iblis bekerja luar biasa, saya lihat Roh Kudus juga bekerja luar biasa. Sekarang kegerakan pria itu luar biasa. Saya lihat kegerakan, sekarang saya sedang ikut di dalam kegerakan pria sejati ini. Wah itu luar biasa. Ribuan kalau mereka kumpul pelantikan pria sejati yang sudah ikut. Waduh itu yang namanya ngaku dosa. Ternyata luar biasa. Pendeta-pendeta pun ternyata jatuh dalam dosa seksual itu luar biasa. Itu yang namanya kesaksian. Kalau yang namanya camp pria, itu rebutan, maju, wah, terus langsung mereka karena semua pria nggak ada wanitanya, mereka bongkar semua ngaku saya lakukan ini. Karena saya kaget ngeri, ternyata ada orang-orang Kristen kayak gini. Wah itu luar biasa. Tapi begitu prianya dipulihkan, waduh dampaknya istrinya dibawa, anaknya bertobat, semua bertobat. Jadi gereja harus pulihkan pria. Saya melihat gereja yang prianya dipulihkan, pasti gerejanya aman. Tapi kalau gereja tidak perhatikan pria, gawat aja. Nah tadi bahayanya kalau isinya cuma perempuan, sulit. Bukan berarti perempuan gak perlu, peran penting saudara. Tapi kalau pria dimenangkan, pasti seisi rumah tangga menang. Saya setuju dengan apa yang Ania lihat, itu sudah terbukti kan gereja orang hitam itu. Karena figur bapak nggak ada. Nah di dalam gereja Abalaf itu kenapa mereka terkenal sekarang? Sebetulnya kan mulainya dari Ed Cole, ya Edwin Cole di sini itu yang membawa gerakan pria sejati. Tapi sekarang dibawa balik ke Amerika. Itu luar biasa. Saya melihat ketika pria dipulihkan, semua mulih. Tapi ketika pria nggak pulih, susah. Hanya melalui mama, melalui istri itu sulit sekali. Bahwa saya melihat ada banyak anak-anak yang dipulihkan. Saya lihat gerakan ini luar biasa terus dipakai Tuhan. Saya pernah melihat waktu mereka ada sekitar 70 pria-pria yang duda. Sengaja mereka tidak menikah, mereka komitmen. Mereka sebetulnya ada ratusan, cuman waktu itu dibawa ke Bandung dalam salah satu KKR. 70 pria duda datang semua, mereka waktu itu mereka mau bikin KKR begitu. Mereka janji tidak akan menikah kembali kecuali menikah dengan istrinya yang lama. Wah itu keputusan yang luar biasa. Dan dari antara mereka sudah ada beberapa yang kembali lagi istrinya. Tapi ada yang memang hilang karena memang dulunya si pria ini rusak luar biasa. Itu sampai punya kelompok sel sendiri, mereka janji untuk terus kumpul, ketemu, mereka janji tidak akan menikah kalau tidak menikah dengan istrinya yang lama. Karena mereka punya pemahaman, mereka sudah menikah di gereja, mereka akan menikah seumur hidup. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka. Wah itu luar biasa kuat sekali. Dan gerakan ini
Wah itu luar biasa, membuat orang jadi pengen tahu. Dan ada kesaksian dari mereka, udah ada beberapa yang istrinya pulang. Mereka saling doakan terus. Gitu. Ini mereka sedang menggerakkan satu pria sejati, lalu mereka sedang mendorong itu apa, roh Bapa dan roh anak, spirit sonship sama spirit fathership. Jadi mau itu digemakan terus supaya ada ketundukan antara roh anak dan roh Bapa. Itu yang saya dapat. Silakan. Ya, Jeff. penyakit kalau sudah tambah lama kan tambah parah dan tambah susah disembuhkan. Kayak tadi kalau misalnya udah nikah, istrinya dominan, prianya pasif, pemulihannya juga lebih lama. Kalau masih pacaran lebih gampang. Kalau masih single lebih gampang dibentuk karena tinggal bentuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, ada nggak symptoms yang saya pertanyaan ini mewakili anak-anak yang muda yang masih single, yang masih masa pencarian gitu. Ada nggak tips-tips gitu, satu untuk gimana biar kita bisa bertumbuh menjadi pria yang sejati. Kedua, ada nggak symptoms apa yang harus mulai diperhatikan dari sekarang kalau kita seperti itu, ada kecenderungan nanti kita sakit gitu. Kayak orang kalau panas, oh sebentar lagi mungkin flu, mungkin pilek gitu. Jadi symptoms apa gitu yang perlu diperhatikan atau dijauhi atau dipulihkan sebelum tambah parah gitu, mumpung masih muda. Ini Dan bagaimana kita bisa membantu yang dewasa? Pertanyaan yang bagus sekali, karena memang sekarang gerakan itu ketika melihat, memang ini kan baru munculnya, sadarnya setelah terjadi, gereja-gereja mulai sadar, seperti gereja Abalaf ini mulai sadar ketika dia pulihkan pria, dia kaget sekali, ternyata pria itu segitu parahnya. Tapi sudah lewat gitu, sudah terjadi. Nah sekarang untuk mencegah, mereka memulai sekarang adakan yang namanya youth. Jadi mereka ada pria sejati tapi khusus untuk youth sebelum menikah. Nah mereka masuk, nah mereka berikan pengajaran-pengajaran. Bagaimana ketika mereka masih anak-anak, mereka harus belajar memiliki roh anak, tunduk kepada bapak gitu. Itu ditanamkan. Dari sekarang udah mulai terus ditanamkan. Lalu kemudian mereka dibukakan tentang firman Tuhan. Karena nggak ada lain-lain tips yang bisa dipakai buat remaja. Termasuk yang wanita juga sekarang sudah mulai dibikin buat yang youth wanita, yang single. Mereka disebut yang single. Nah itu dibikin. Kalau remaja itu kayak semacam retret singkat gitu, yang sifatnya isinya memang bicara tentang kepriaan. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai seorang pria dari sejak mereka masih lajang, sejak mereka masih remaja, apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Lalu mereka dilatih untuk belajar mengambil keputusan-keputusan, dilatih untuk belajar mengambil tanggung jawab. Nah gereja perlu melatih ini, kita perlu melatih mereka. Di samping keluarga sendiri perlu mendorong. Tapi kalau di keluarga mereka nggak ada, maka gereja yang harus menciptakan ini. Sehingga program-program gereja itu bukan cuma hanya sekedar program-program biasa lagi, tapi program-program yang sekaligus melatih mereka, memberi tanggung jawab kepada mereka. Nah itu kira-kira tindakan-tindakan pencegahan bagaimana supaya mereka kelak tumbuh jadi pria yang bertanggung jawab. Kesaksian aja ya, saya belajar sesuatu. Kalau saya lahir sebetulnya, saya lahir dari keluarga yang termasuk papi saya kurang bertanggung jawab. Dulu papi saya itu hobinya anjing. Jadi pikirannya tercurah 100% kepada hobi, kepada anjing. Dan itu enggak dijadikan bisnis, tapi dijadikan hanya betul-betul hobi yang kerja mami saya. Dulu ini kalau kesaksian yang saya belajar ya. Sebetulnya saya lahir dari keluarga yang sebetulnya papi saya tidak mendidik untuk kita ini jadi pria sejati. Untuk kita ini jadi pria idaman.